Bekasi dan Kabupaten Bekasi hari ini kita sudah ditemenin nih sama teman-teman dan rekan-rekan dari World Clean Up Day atau juga dari Jangkar ya. Nanti mungkin bisa diperkenalkan satu persatu dari mana dan sebagai apa. Coba mungkin dari yang paling cantik dulu nih. Aduh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Salam kenal, saya Indira. Saya kebetulan dari Forum Masyarakat Kabupaten Bekasi Sehat, sekaligus juga Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak di Kecamatan Serang Baru. Untuk di World Clean Up Day ini saya di bagian Public Relation and Marketingnya. Oke. Dari bapaknya nih, dari mana? Bisa diperkenalkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iswadi. Saya di sini sebagai leader World Clean Up Day Kabupaten Bekasi tahun 2021. Kebetulan saya dari Aksi Cepat Tanggap dan Masyarakat Relawan Indonesia. Masnya Ibu bisa diperkenalkan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Perkenalkan, saya Indra Jaya dari Ketua Jangkar Eco Village Kabupaten Bekasi. Di kegiatan World Clean Up Day ini sebagai mentor. Oke. Nah, sahabat Ubah Mukti, jadi di Kabupaten Bekasi ini kita akan mengadakan World Clean Up yang akan dilaksanakan pada tanggal 18, puncaknya 18. Oke, tapi acaranya dari tanggal 12 ya? Iya, Mas ya? 12 sampai 18. Nah, acara ini di mentori oleh Jangkar Kabupaten Bekasi. Mungkin bisa dijelaskan Jangkar itu apa sih? Jadi Jangkar Eco Village ini adalah jaringan kerja Eco Village yang membuat program itu gerakan desa berbudaya lingkungan. Nah, Jangkar Eco Village sudah ada di Kabupaten Bekasi tahun 2017. Nah, kami ada 10 desa binaan yang desa-desa yang dialiri oleh Das Citarum. Di antaranya di Kecamatan Kedungwaringin itu ada 6 desa, lalu di Kecamatan Cikarang Timur ada 4 desa. Nah, harapan kami pemerintah Kabupaten Bekasi menduplikasi lah kegiatan-kegiatan kami atau gerakan desa berbudaya lingkungan ini di seluruh desa dan kelurahan Kabupaten Bekasi. Nah, dalam program gerakan desa berbudaya lingkungan ini atau Eco Village kami ada beberapa kegiatan, di antaranya adalah bank sampah, lalu kedua adalah TPS 3R, kemudian KRPL atau kawasan rumah pangan lestari, terus juga ada budidaya maggot sama peningkatan ekonomi masyarakat. Kita sedang mengembangkan UMKM sebetulnya. Jadi masyarakat kita arahkan gitu ya, kita bina, kita dampingi. Jadi di pekarangan rumah ini masyarakat sudah mulai menanam sayuran, sayur mayur seperti cabai, tomat gitu ya, timun. Nah, hasil dari panen itu nanti dijual ke kami gitu. Jadi nanti kami akan pasarkan, dan kebetulan kita ada UMKM namanya Ayam Geprek Mantul. Ayam Geprek Mantul. Jadi berupa makanan ya? Iya, makanan. Selain itu juga kami memberikan pelatihan dan pendampingan, seperti kemarin kita mengadakan pelatihan budidaya ikan lele, gitu, terus budidaya ikan patin. Nah, budidaya ikan lele dan patin ini kita olah menjadi makanan cemilan lah, seperti nugget, terus abon, ya, terus keripik seperti itu. Nah, selain itu juga Jangkar Eco Village ini bekerja sama dengan beberapa perusahaan CSR, yaitu Astra Internasional. Kita ada program Kampung Berseri Astra, lalu juga ada CCI, Coca-Cola Amatil Indonesia, lalu Wuling, Egypt, MM2100, dan masih banyak ya yang bekerja sama dengan kegiatan-kegiatan Jangkar. Alhamdulillah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi ini sangat support ya, kegiatan-kegiatan kami selalu disupport, selalu dibantu gitu ya, sampai saat ini pun mungkin ini kegiatan WCD ini sebagai kegiatan yang terbesar gitu ya, karena 152 negara mengikuti kegiatan ini serentak, termasuk salah satunya Indonesia dan Kabupaten Bekasi. Nah, sejak tahun 2018 kami Jangkar Eco Village ini menginisiatori atau menggerakkan sebagai penggerak ya kepada teman-teman pegiat lingkungan yang ada di Kabupaten Bekasi, karena kami merangkul. Jadi kami merangkul semua teman-teman komunitas seperti Sep Kali Cikarang, MRI, ya, lalu juga FMKBS atau Forum Masyarakat Kabupaten Bekasi, yang di dalamnya itu juga dari berbagai komunitas dan lembaga gitu di FMKBS ini. Nah, jadi makanya harapan kami sih ketika kita bergabung bersama nih para komunitas, para pegiat lingkungan gitu ya,
problem atau permasalahan terkait persampahan ini bisa diatasi bersama gitu. Karena tanggung jawab masalah persampahan ini bukan tanggung jawab kami saja sebagai pegiat lingkungan atau bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja gitu, tapi semua tanggung jawab terkait pengolahan sampah atau mengedukasi juga kepada masyarakat agar membangun kesadaran masyarakatnya peduli terhadap lingkungan. Karena tujuan utama Jangkar Eco Village atau program gerakan desa berbudaya lingkungan ini adalah membangun kesadaran masyarakat agar peduli terhadap lingkungan sekitar. Oke, nah mungkin sudah jelas banget ya. Kita juga mau nanya semuanya udah dijelasin nih sama Mas Edi. Nah mungkin ada pertanyaan sedikit. Jadi itu ada 10 desa yang merupakan dari aliran Sungai Citarum. Sungai Citarum ya, benar ya? Apakah hanya yang ada di aliran Sungai Citarum aja atau yang di luar itu bisa ikutan juga nih? Bisa, sangat bisa. Jadi ada Eco Village Mandiri, kebetulan memang dari 2017 kan Eco Village ini memang programnya itu dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat. Nah, namun tahun 2019 DLH sudah mengadopsi nih baru satu desa, itu di Desa Labansari, Kecamatan Cikarang Timur. Nah, mungkin juga kedepannya juga ada beberapa desa-desa yang mau nih ikut, cuman mereka masih bingung nih nanti yang memfasilitasi siapa gitu kan, yang memfasilitasi siapa gitu, karena kalau Eco Village kan kita ada beberapa kali riungan ya, jadi kita ada 8 kali riungan atau ngumpul kita ya. Memberikan edukasi dulu kepada masyarakat terkait daerah aliran air, karena kan di Bekasi juga ini setiap tahun langganan banjir ya. Jadi kita memberikan edukasi dulu masyarakat, lalu juga kita ada analisa 5 modal materinya, terus ada kalender musim, terus juga merumuskan masalah. Jadi permasalahan-permasalahan yang ada di desa itu kita rumuskan, lalu kita cari solusinya tuh apa gitu. Jadi dari masyarakat langsung gitu. Oke. Nah, aku tertarik sama analisa 5 modal. Analisa 5 modal itu apa sih? Nah, jadi setiap kita melakukan sebuah program kegiatan ya, kita ada yang namanya analisa 5 modal. Yang pertama, kita harus menganalisis SDM-nya, sumber daya manusia di desa tersebut seperti apa. Gitu, di situ apakah banyak buruh, banyak petani gitu ya, atau banyak karyawan swasta dan sebagainya. Yang kedua adalah SDA, sumber daya alam. Nah, sumber daya alam yang yang menjadikan potensi di situ apa? Persawahan kah, atau misalnya ada perikanan dan sebagainya. Lalu yang ketiga infrastruktur. Infrastruktur yang ada di desa itu, jadi kita menganalisa nih apa nih yang ada di sini, masjid, misalnya sekolah dan sebagainya. Lalu ada finansial. Nah, jadi masyarakat kebanyakan mayoritas kerja apa gitu ya, di situ juga kita analisa. Yang kelima adalah infrastruktur tadi ya, udah. Jadi SDA, sumber daya alam, sumber daya manusia, infrastruktur, lalu ada finansial ya, sama tadi ekonomi kreatifnya. Gitu. Ini sudah sangat jelas ya, dari Jangkar ini sudah dijelaskan tadi. Nah, mungkin kita kembali ke tema kita, yaitu World Clean Up Day 2021. Nah, sebenarnya bisa dijelasin nggak sih? Mungkin banyak juga nih beberapa teman-teman ada yang belum tahu apa sih itu World Clean Up Day. World Clean Up Day tahun 2021 ini mengambil tema Indonesia bersih dari sampah. Nah, apa sih misi itu kan gitu? Jadi adalah kegiatan terbesar di dunia dalam hal pilah sampah. Kemudian tujuannya apa sih WCD ini? Tujuannya diantaranya adalah membuat masyarakat sadar akan pentingnya sadar akan membuang sampah, memilah sampah, sehingga itu akan menjadi suatu kebiasaan. Karena permasalahan sampah itu sebetulnya sudah jauh dari hari ini gitu, tetapi penanganannya itu cenderung ketika terjadi masalah kan gitu. Ketika sampah itu sedikit mungkin nggak mengganggu ya, tetapi ketika banyak akan menjadi mengganggu kan gitu. Dan merugikan juga ya. Dan merugikan juga gitu. Oke, siapa aja nih yang terlibat dalam World Clean Up Day ini? Harapan masyarakat. World Clean Up Day tahun 2021 hampir melibatkan seluruh komponen masyarakat, dari pemerintahan, swasta, kemudian komunitas-komunitas pecinta lingkungan hidup, dan komunitas yang basisnya memang bukan pecinta lingkungan hidup, tapi mulai sadar akan bergabung dengan kita gitu. Jadi
kurang lebih kalau di Kabupaten Bekasi ini ada 60-an komunitas yang sudah bergabung terdaftar. Di luar itu masih banyak sebetulnya komunitas yang menyatakan siap untuk gabung, tetapi mungkin karena belum tercatat secara resmi gitu. Intinya masyarakat sudah mulai menunjukkan kepeduliannya tentang bahaya sampah ini. Oke, gimana caranya biar masyarakat yang siap untuk ikut serta bisa tercatat secara resmi? Masyarakat yang siap untuk mengikuti kegiatan ini bisa mengisi link di Indo Relawan. Kemudian kita siapkan juga link kita. Jadi dari situ kita akan mengetahui seberapa banyak sebetulnya kesadaran dari komunitas atau masyarakat itu ada kan gitu. Kita bisa mapping dengan di Bekasi ini kurang lebih kalau yang tercatat komunitas atau lembaganya ada kurang lebih 280. Jadi dari situ yang daftar secara resmi ada berapa, nanti kita bisa mapping lewat situ gitu. Nah selanjutnya nih, kenapa Kabupaten Bekasi harus mengikuti World Clean Up Day ini? Kegiatan ini wajib diikuti, bukan cuma Kabupaten Bekasi ya, tetapi Iya, kabupaten-kabupaten yang lain kan gitu. Oke. Nah, satu tujuannya peduli dengan sampah. Kita bisa lihat sekarang hari ini di TPA kita Kabupaten Bekasi itu Burangkengnya, tempat pembuangan akhirnya. Itu sampah sudah begitu menumpuk sampai lahannya sudah ketinggiannya dari dasar itu sudah 30 meter, jadi kayak gunung-gunung sampah gitu. Kalau ini dibiarkan terus, kemudian masyarakat tidak diedukasi, ini akan membuat masyarakat tidak peduli dengan sampah itu sendiri, hingga akhirnya ya masalah besar akan timbul gitu. Di kegiatan WCT ini kan ada berbagai aksi, diantaranya pengambilan sampah liar, pembersihan sungai dan sebagainya itu. Jadi Kabupaten Bekasi harus ikut karena di kegiatan ini kita lintas sektor, lintas agama, jadi supaya bersatu sama-sama keroyokan seperti kata Pak Indra. Jadi masalah sampah ini bukan masalah pemerintah, bukan masalah perorangan, bukan masalah masyarakat, tetapi masalah bersama yang harus dipecahkan secara keroyokan bersama juga gitu. Kita semua gitu. Iya. Ya. Oke, karena volume sampah yang aku tahu nih ya, yang aku baca di TPA Burangkeng itu perharinya mencapai 600 ton atau 6.000 ton gitu per hari. 600 ton sih. 800-an. Lebih ya, berarti ya lebih dari 800 600 ton. sehari. Wah. Itu kalau dikalikan sehari 600 ton, sebulan bisa berapa? Iya. Makanya semakin numpuk deh. Semakin menumpuk ya. Oke, mungkin ada program mengenai daur ulang sampah di WCD ini, atau selain membersihkan sampah ada program apa lagi di WCD? Kalau di WCD ini sebetulnya rangkaian kegiatannya dari tanggal 12 sampai tanggal 24 itu secara nasional, tetapi Kabupaten Bekasi mengambil posisi dari tanggal 12 sampai tanggal 18. Rangkaiannya yang pertama pada hari Minggu kemarin tanggal 12 kita sudah mulai dengan aksi pengambilan sampah liar. Ini yang di pinggir jalan, yang di TPS liar dan sebagainya, terus di sungai-sungai. Kemudian lanjut hari Senin maksud saya, hari Senin masih pengambilan sampah liar. Kemudian hari Selasa kemarin tanggal 14 September ada webinar yang kebetulan ada Ibu Indira yang salah satu nasumnya. Jadi nanti biar bisa cerita banyak. Kemarin jadi itu melibatkan banyak guru. Jadi ternyata antusias untuk mendapat ilmu tentang sampah itu banyak gitu kan. Terus kemudian dilanjutkan hari Rabu, kita lanjutkan dengan pengambilan sampah di beberapa tempat di Bekasi. Ini dilakukan oleh siapa? Dinas, hampir semua dinas, 34 dinas yang ada di Bekasi ini ikut berpartisipasi. Jadi seluruhnya masyarakat juga ikut, semua ikutlah, anak-anak sekolah juga ikut kan gitu. Kemudian pada hari Kamis ini kita ada webinar nanti malam, itu bertemakan relawan tangguh cinta lingkungan ya. Jadi nanti kita di situ ada struktur dari WCT ini membuat struktur dari kabupaten, kecamatan, bahkan mungkin di desa juga. Jadi tujuannya apa? Biar koordinasinya lebih gampang gitu. Itu webinar itu dibuka secara umum? Dibuka secara umum dan Bagi yang daftar bagi yang mendaftar. Oh, bagi yang mendaftar aja ya? Bagi yang mendaftar. Jadi kalau dia nggak mendaftar, Nggak bisa ini masuk. nggak bisa ikut. Kemudian besok hari Jumat
itu akan ada aksi digital clean up, di mana aksi membersihkan sampah-sampah yang ada di file-file yang ada di HP, di laptop kan gitu. Itu akan dihapus, kemudian akan disiarkan langsung oleh salah satu radio di Kabupaten Bekasi. Kemudian siapa sih pesertanya? Pesertanya adalah organisasi, kantor pemerintahan, kantor swasta, dan masyarakat gitu. Jadi kita tahu betul bahwa apa sih kenapa yang digital itu harus dibersihkan ya. Kalau digital itu kan penyimpanannya pakai cloud ya di atas ya, otomatis kan itu memakai generator juga. Semakin banyak data yang disimpan, artinya semakin banyak daya listrik yang dipakai sehingga menimbulkan panas. Nah, dengan adanya file yang dihapus berarti kan mengurangi penyimpanan yang di atas. Jadi kebutuhan listrik mungkin akan lebih menurun gitu. Menarik banget ya. Jadi nggak cuma sampah-sampah yang ada di jalan, tapi yang ada di digital kita juga dihapuskan gitu ya. Oke, mungkin bisa kita ke Bu Indira ya. Masih ada puncaknya kita di iya. hari Sabtu. Puncaknya justru ya. Jadi di hari Sabtu, di hari Sabtu ini akan ada puncak, istilahnya seremonialnya lah kan gitu. Nah itu kebetulan nanti Bapak PJ Bupati insya Allah berkenan hadir, yang berlokasi di Kali Cilengabang, tepatnya di dekat perumahan Grand Cikarang City, Cikarang Utara. Nah, itu seremonial itu bukan akhir dari kegiatan ini sebetulnya. Jadi WCD ini secara organisasi seperti kayak saya ini leadernya ya, itu punya SK 1 tahun. Jadi sebetulnya awal WCD itu dilakukan ya sekarang ini sampai kapan? Bahkan kalau Pak PJ Bupati mengatakan bahwa kegiatan bersih-bersih ini nggak usah hanya 1 tahun sekali, tetapi tiap bulan ayo bareng-barengan gitu. Ini kan membuat kita semangat kan gitu. Mungkin dengan berita gembira ini masyarakat ikut, insya Allah masalah sampah yang di Bekasi akan bisa sedikit terselesaikan gitu. Betul. Oke, mungkin ada ini enggak Pak, daur ulang sampah. Jadi dari sampah-sampah yang sudah kita kumpulkan, nanti itu akan dibawa kemana dan untuk apa gitu? Mungkin ada yang bisa didaur ulang. Ya. Kita ada TPS 3R, tempat pengolahan sampah ya, 3R, reduce, recycle ya. Jadi semua sampah-sampah kan kebetulan tanggal 18 itu juga kita ada pilah sampah dari rumah masing-masing. Jadi masyarakat, karena kita lagi masa pandemi ya, jadi tidak bisa di satu titik terus seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi ini di satu titik, tetapi kita di rumah masing-masing. Jadi sampah organik, sampah anorganik, dan sampah residunya itu dipilah. Nah kemudian di bank sampahnya ya nanti kan masyarakat akan stor ke bank sampah. Nah di bank sampah ini kita ada proses daur ulang. Contoh misalnya barang-barang sampah-sampah yang tidak digunakan lagi kayak botol minuman itu dijadikan kreasi-kreasi. Terus juga contoh sampah plastik bekas bungkus kopi itu dijadikan tas, dijadikan tiker gitu. Jadi di bank sampah inilah kami memberikan edukasi kepada masyarakat agar sampah ini supaya menjadi mempunyai nilai jual gitu ya ke halayak umum seperti itu. Nah untuk sampah-sampah yang sudah di recycle itu sudah bisa berapa persen mengurangi sampah yang ada di Kabupaten Bekasi? Sebetulnya kalau dari bank sampah sedikit ya. Masih sedikit banget. Persentasenya sedikit. Bank sampah itu di setiap desa itu sudah ada atau bagaimana nih? Saat ini yang terdaftar di Forum Bank Sampah Bekasi, karena kita ada Forum Bank Sampah Bekasi atau BSB itu 180 bank sampah. Ada 180 bank sampah. Harapan kita sih setiap RT ini ada. Setiap RT ya. Setiap RT itu ada bank sampah. Lalu nanti di desa akan ada bank sampah induk seperti itu. Kita ke Ibu Indira dulu sebentar ya. Tadi juga Pak Is sudah mengatakan bahwa banyak guru-guru dan murid-muridnya yang ikut serta terjun dalam kegiatan ini. Bagaimana sih Bu cara mengajak anak-anak murid Ibu, kan mungkin masih, apalagi yang masih SD, itu kan masih kurang ya Bu ya untuk bersih-bersih, untuk sampah, mengenal sampah itu seperti apa, mungkin bisa dijelaskan Bu? Ya, alhamdulillah tahun ini sebenarnya di WCD khususnya di Kabupaten Bekasi ini kami dari Public Relation fokus mengajak guru-guru terlebih dahulu. Artinya apa? Kenapa kami fokus di guru? Pertama Mbak, kami lihat di data Dapodik. Dapodik itu data tokoh pendidik gitu ya. Di Indonesia itu ada sekitar 3 juta lebih guru. Artinya apa? Ketika 3 juta lebih guru ini fokus dengan masalah sampah, ini akan merambah sampai ke siswa yang lebih dari 50 juta
siswa nasional. Artinya ketika guru fokus, ketika guru tidak abai dengan sampah, ini akan membuat bisa menggerakkan hingga 50 juta anak Indonesia untuk fokus dengan sampah. Nah, dari webinar kemarin, dan ini suatu apresiasi yang luar biasa dari Pak PJ Bupati kemarin disempatkan hadir pada saat webinar, suatu kebanggaan buat kami. Karena apa? Artinya Bapak benar-benar sangat peduli ya gitu, artinya gitu. Dan kemarin itu untuk webinar ada aja sampai 500 itu sampai full. Tinggal yang daftar 1.000 lebih gitu. Akhirnya kita buka di YouTube dan IG WCD ada juga. Nah, dari sini guru-guru bisa mengajak anak-anaknya untuk bisa aware dengan sampah ini. Selain itu kemarin untuk temanya kami mengajak guru-guru merubah kebiasaan yang dulunya mungkin membeli media pembelajaran dengan cara beli. Nah, sekarang kita coba, yuk kita buat media pembelajaran dari sampah. Contohnya apa tuh? Contohnya misalnya, karena kebetulan saya basicnya TK, taman kanak-kanak. Biasanya kita kalau kolase itu kalau gambar terus ditutup dengan bahan-bahan kertas gitu. Biasanya kita pakai kertas yang beli. Nah, origami ya, kertas berwarna. Nah, sekarang kita coba dengan sisa bungkus makanan. Nah, kalau di webinar kita langsung tayangkan tuh kemarin tuh hasilnya, dan luar biasa, hasilnya bagus gitu. Dan banyak sekali bentuk-bentuk media pembelajaran yang bisa kita buat dari sampah-sampah itu. Kemarin kita lihat dalam satu hari itu kita bisa menghasilkan 0,5 kilo lebih sampah. Satu orang. Dari satu orang? Satu orang 0,5 kilo lebih sampah. Bayangkan kalau Mbak tadi pagi habis makan nasi uduk, pasti bungkusnya nggak dimakan juga dong? Enggak dong. Jadi sampah kan? Buang gitu. Nah, apalagi itu, plastiknya tuh. Nah itu kan plastiknya. Nah itu yang membuat sampah-sampah semakin banyak gitu. Artinya pada saat webinar kemarin kita ajak guru-guru, terutama di Kabupaten Bekasi, untuk yuk kita fokusin lagi masalah sampah, ajak anak-anaknya gitu, termasuk juga dengan media-media pembelajarannya menggunakan sampah dengan berbahan dasar sampah. Lebih hemat juga ya? Lebih hemat, ya. Kepala sekolah bahagia pas tahu. Oh iya, temanya ayo ajak jadi bahan dasarnya sampah. Apalagi wali-wali murid ya, bahagia banget itu. Dan di WCD ini karena kita ajaknya guru, akhirnya nanti di tanggal 18, Pak Indra, 18 itu guru-guru juga akan mengajak wali murid di rumah, wali muridnya ya via WA grup itu. Teman-teman di kebetulan kami juga ada komunitas Ikatan Guru Taman Kanak-kanak sudah menyampaikan ke seluruh orang tua murid, artinya tidak cuma guru dan anaknya, orang tua juga di hari Sabtu besok akan ikut dalam kegiatan WCD ini. Ya. Gitu. Oke. Mungkin tadi kan sudah ada sosialisasi tentang cara memilih sampah organik dan non organik. Kan ada nih beberapa teman-teman yang nggak ikutan juga sosialisasi webinar tersebut, mungkin bisa dikasih tahu nih cara memilah sampah dari yang organik dan juga yang non organik. Ya, teman-teman bisa lihat saja gitu. Kalau organik itu artinya teman-teman sampahnya ini bisa dengan sendirinya membusuk gitu ya. Nah, seperti bahan-bahan alam, apakah daun-daunan, buah-buahan, sisa makanan itu organik. Nah, kalau non organik itu seperti plastik-plastik yang hubungannya perlu perlakuan khusus sehingga sampah itu bisa hilang gitu. Itu yang non organik. Teman-teman bisa lihat itu. Oke, dari sampah plastik, ya, ada nggak sih sosialisasi juga nih atau program yang sudah berjalan untuk masyarakat mengenai gimana sih kita menggunakan sampah plastik, gimana sih kita aware gitu dengan sampah plastik yang terurainya tuh lama? Ya, kami juga sering mengedukasi ya kepada kader-kader kami gitu kan. Contoh kecil aja, kalau kita kemana-mana nih minum ya, nah minum kan kadang-kadang kita pengennya praktis gitu ya, langsung beli aja air mineral botolan gitu ya, habis itu terus dibuang. Nah sekarang kami sih berharap ya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi sudah mengurangi itu, jadi menggantinya dengan membawa tumbler sendiri dari rumah, membawa alat makan, misalnya di sekolah anak-anak kita nih, anak-anak didik kita arahkan gitu, jadi di rumah ya, di sekolah itu tidak lagi dia menggunakan
atau jajan gitu ya, kayak bungkus ciki dan sebagainya gitu kan, karena itu kan akan menimbulkan sampah. Tetapi anak didiknya diberikan seperti tempat makan ya, lunchbox atau juga tumbler seperti itu. Terus ibu-ibunya nih yang suka belanja ke pasar ya, nah itu harus bawa goodie bag gitu kan, jangan istilahnya dia belanja pakai banyak plastik, kantong plastik seperti itu. Kalau di Kota Bekasi kan sudah diberlakukan mungkin ya di minimarket ya, di minimarket itu dia tidak lagi memberikan kantong plastik gitu. Nah, harapan kami juga di Kabupaten Bekasi ini ada peraturan seperti itu, di semua minimarket sudah tidak lagi menggunakan kantong kresek gitu ya, atau kantong plastik, tetapi ibu-ibu atau bapak-bapak yang mau belanja gitu ya, itu sudah membawa goodie bag. Itu mungkin contoh kecilnya kami sosialisasikan. Bisa juga Pak Indra untuk mengurangi sampah plastik ibu-ibu belanja, bapak-bapak kurangi sedikit jatah ibu-ibu ya. Jangan nggak sering belanja dikurangin. bukannya pengen ditambah. Ditambah kan. Oke, ya banyak juga nih tentang sampah ya. Kalau udah ngomongin sampah kan nggak ada habis-habisnya ya. Apalagi di Kabupaten Bekasi ini masih banyak beberapa tempat pembuangan sampah liar. Iya. Nah, tanggapannya seperti apa dan solusinya seperti apa nih? Ya sebetulnya solusinya adalah jika mungkin tadi pemerintah Kabupaten Bekasi ini memfasilitasi ya. Terkadang masyarakat ini mereka ingin gitu kan memilah sampah terus membuang sampah pada tempatnya, tetapi kalau tidak difasilitasi ini akan kesulitan juga gitu. Jadi kebanyakan kan sekarang masyarakat apalagi di perkampungan ya, jadi lahannya masih banyak gitu kan, akhirnya mereka ya udah dibakar aja atau dikubur gitu. Dan yang dekat aliran sungai sebetulnya ini yang sangat riskan ya, mereka pasti akan buangnya ke lempar ke sungai gitu. Jadi seolah-olah sungai ini tuh menjadi tempat sampah gitu pandangan masyarakat itu. Jadi makanya jika kita sering edukasi masyarakat, lalu kita fasilitasi, kita tempatkan di tempat penampungan sampah tuh di sini gitu ya, sudah terpilah gitu ya masing-masing sampahnya, organik, anorganik dan residu. Nah ini juga akan membantu mengurangi sampah yang diangkut ke TPA Burangkeng. Oke, nah gimana sih caranya untuk menyadarkan masyarakat nih yang masih bandel untuk membuang sampah sembarangan? Itu seperti apa? Kalau bicara kesadaran kita membangun kesadaran masyarakat itu memang tidak mudah ya, tidak bisa cepat gitu, karena namanya manusia kan kita berbeda-beda ya, karakternya kita beda dan sebagainya. Nah ini betulnya butuh kesabaran, jadi kita harus sering mengedukasi, sering memberikan himbauan gitu ya. Apalagi kalau sekalian mau tegas, adakan perda, peraturan daerah terkait pengelolaan sampah gitu ya, yang membuang sampah misalnya didenda. Ya kalau di tempat lain sudah ada ya, sudah ada, bahkan sudah dilakukan penindakan. Iya. Baru beberapa ya, belum. Iya. Jadi belum. Jadi kalau penindakan itu kan cenderung yang ketangkep tangan pas ada petugas kan gitu. Kalau tidak kelihatan, bukti ya. Itu lebih banyak. Ya. Oke, jadi mungkin bisa dikasih tahu nih kepada teman-teman yang lagi nonton gimana sih untuk menerapkan perilaku bersih dan juga untuk menjaga lingkungan. Siapa yang jawab nih? Boleh satu persatu boleh, dari sisi Jangkar, dari sisi WCD dan dari sisi guru. Kalau dari Jangkar sih ya kita sering mengedukasi tadi ya, gimana masyarakat ini bisa memilah sampahnya, karena sampah ini harus habis di sumbernya. Contoh misalnya tadi sampah-sampah organiknya ya kan, itu sisa-sisa makanan, buah-buahan dan sebagainya itu bisa digunakan menjadi kompos. Nah komposnya itu kan bisa dihasilkan untuk menanam tanaman ya di pekarangan rumah gitu. Itu juga bisa dijual juga kalau produksinya banyak gitu kompos. Yang kedua, ajarkan juga anak-anak kita di rumah itu untuk bisa memilah, ini loh sampah organik, ini sampah anorganik gitu. Sampah anorganiknya tadi kita bisa jadikan kreasi daur ulang gitu ya. Contoh kalau misalnya untuk anak-anak sekolah mungkin bisa dijadikan tempat pensil dan sebagainya gitu. Nah untuk residunya barulah dipangkut ke TPA karena tidak bisa didaur ulang di rumah kita masing-masing. Oke, itu tadi dari sisi Jangkar. Ya. Nah kalau dari sisi WCD sendiri seperti apa nih? Kalau dari sisi WCD begini, plastik itu saya pernah baca artikel ya, jadi memang tidak melulu jadi masalah Pak. Jadi plastik itu sebetulnya munculnya plastik itu salah satu solusi juga. Betul. Tetapi karena munculnya kebanyakan, kemudian pengelolaannya nggak bisa, jadi akhirnya timbul masalah. Nah kebetulan kalau saya ada
di forum Taman Bacaan Masyarakat juga di Kabupaten Bekasi. Kemudian saya ada di Masyarakat Relawan Indonesia juga. Ya, jadi kita akan mengedukasi masyarakat yang kalau di Bu Indira kan yang formal ya Bu ya. Kalau Pak Indra kan yang mungkin maksudnya masyarakat juga ya Pak. Ya, saya akan menggunakan jalur-jalur ini sebagai sarana untuk edukasi. Jadi kalau kita mengandalkan yang formal-formal, mungkin yang non-formal nggak kesentuh dong. Justru yang kadang-kadang nggak formal inilah yang butuh sentuhan khusus dalam hal edukasi kan gitu. Jadi masyarakat kita akan cari kenapa buang di tempat liar, itu kan harus ada solusi juga. Sementara kan kalau perumahan banyak yang lahannya mungkin sempit dan sebagainya. Satu-satunya jalan kalau kemarin saya katakan WCD selama setahun ini harus bisa membuktikan di Kabupaten Bekasi dengan bertambahnya bank sampah Pak. Jadi bank sampah di tiap RT seperti kata Pak Indra sebagai mentor kita, jadi harus segera direalisasikan gitu. Kebetulan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten ini sangat mendukung sekali untuk terwujudnya bank sampah ini. Itu baik dari pelatihan, support dan lainnya. Jadi insya Allah dengan adanya bank sampah ini di setiap desa, di setiap RT akan lebih jangkauan mengedukasinya lebih dekat dibanding kalau saat sekarang kan ada 180 berapa bank sampah. Nah itu jangkauannya belum di tiap RT, baru mungkin di tiap desa juga belum semua ya Pak ya. Bahkan ada yang terkonsentrasi kayak di Cikarang Timur itu banyak di binaan Pak Jangkar ini. Ya, ada daerah kecamatan yang belum ada. Jadi memang tugas kita ini kan di WCD ini kan dari berbagai relawan ya. Jadi kita akan kerja keroyokan bagaimana supaya ada solusi juga ketika orang mau buang sampah, oh di mana kan gitu. Sambil mengedukasi ada solusi juga gitu. Oke, ngomong-ngomong soal bank sampah nih, sebenarnya apa sih yang dibutuhin biar kita tuh bisa punya bank sampah di RT kita masing-masing gitu? Apa aja sih yang dibutuhin? Bantu dulu ya. Saya. Jadi cara pendirian ya, cara-caranya gitu ya. Jadi kalau bank sampah sebetulnya ketika masih awal ya, jadi cukup kita berkelompok. Jadi contohnya kita begini di tingkat RT. Ada orang yang peduli sampah 10 orang atau 20 orang ini berkumpul untuk menyatakan bahwa dirinya sebagai bank sampah. Nah, bank sampah ketika nanti lama-lama sudah ngumpul satu misi dan visi bisa didaftarkan secara resmi ke Dinas Lingkungan Hidup, kemudian akan dikasih SK juga dari desa. Tapi memang sulit kalau tiba-tiba kita minta SK belum ada actionnya. Kalau saran saya sebaiknya ibaratnya kerja dulu, membentuk komunitas dulu, edukasi sampah dan sebagainya, baru nanti menghasilkan SK dari desa. Nah dari situ nanti akan dipantau oleh Dinas Lingkungan Hidup berapa banyak bank sampah yang secara resmi gitu. Jadi sebetulnya sangat sederhana sekali. Sederhana ya, dengan begitu kan lebih cepat realisasi ya sebenarnya ya. Oke, kita beralih lagi ke Ibu Indira. Bagaimana Ibu cara menyadarkan masyarakat khususnya para guru-guru dan juga murid-murid mungkinnya yang masih tidak sadar akan sampah, bahayanya sampah ini? Ya, dan tidak peduli lingkungan. Kecenderungan kita akan sangat senang bergerak ketika ada nilai keuntungan di sana. Gitu. Artinya kita coba lihat sisi positif dari hal tersebut. Menyambung dari Pak Iswadi adanya bank sampah RT. Nah ini saya juga mengajak bagaimana juga diadakan bank sampah sekolah. Saya pernah datang ke daerah Makassar. Di sana itu awalnya lingkungan RW di sana itu bermasalah dengan sampah. Akhirnya daerah di sana itu fokus mengadakan bank sampah di salah satu lembaga pendidikan anak usia dini. Dan ternyata ini berhasil. Warga di sana itu setiap anak itu bisa menabung sampah plastik atau sampah botol ke sekolahnya. Dan itu bisa ditukar dengan es krim, bisa ditukar dengan SPP. Bisa untuk bayar sekolah ya? Bayar sekolah kan? Gitu. Jadi ini salah satu solusi mungkin. Jadi kalau orang sudah melihat ada keuntungan di sana, dia akan, makanya ketika di sana itu di Makassar itu
anak kecil kalau lihat botol aqua itu pasti dipungut. Bisa kita tiru juga nih ya Iya, di Kabupaten benar Bekasi gitu. ya. Nah, mudah-mudahan daerah nggak cuma lihat RT RW gitu ya. Jadi coba sentuh, tadi ngomongin sentuhan. Coba sentuh lembaga-lembaga pendidikan formal maupun non formal. Ajak kita karena terus terang guru ini relawan yang sudah tidak perlu dipertanyakan lagi lah. Sudah teruji relawannya. Tanpa tanda jasa ya. Ya betul. Jadinya saya kira ini akan gerakan yang bagus untuk lembaga-lembaga pendidikan menjadi pelopor di bank sampah. Saya kira seperti itu. Jadi sampai di sekolah nyari duit gitu. Nyari apa nyari sampah? Apa beda lagi? Iya. Ya itu bisa ditiru juga karena sangat bermanfaat ya dan juga gampang kok, mudah ya. Oke, mungkin setelah target event ini tercapai, selanjutnya ada rencana apa lagi nih? Target setelah seremonial. Jadi kalau saya katakan seremonial itu bukan akhir, justru awal kita bergerak. Ya. Jadi supaya kebiasaan-kebiasaan yang tadinya kita bersih-bersih dilanjutkan terus. Kalau kata Pak PJ Bupati kan dibuat sebulan sekali kalau perlu ya Pak ya. Sebulan sekali ya. Nah, kemudian WC di Kabupaten Bekasi akan membuat event ini seperti arahan PJ Bupati. Nanti di tiap bulan atau ada edukasi, ada pembersihan. Kemudian kalau saya setelah mendapat arahan itu sangat bersemangat. Jadi bagaimana supaya mewujudkan satu desa satu bank sampah ini Pak. Jadi ini akan sangat keren sekali kalau bisa dilakukan tiba-tiba kemudian setahun yang akan datang terwujud gitu Pak ya. Jadi tetapi ini perlu dukungan kerja keras dari ya Jangkar sebagai mentor yang lebih pengalaman kan gitu, dari pendidiknya, dari media juga penting. Betul. Jadi media itu sangat edukasi ya. Iya, sangat mempengaruhi. Jadi bisa media itu menayangkan yang sifatnya kreativitas sampah, cara buang sampah kan gitu. Kalau di WCD sendiri ini ada banyak divisi, diantaranya ada divisi knowledge, itu edukasi di lewat video pendek. Nanti kita ada, jadi dari kita ikutin tren lah sosmed kita kayak apa kan gitu. Mungkin bisa dikasih tahu juga nih Pak sosmednya apa, jadi teman-teman di rumah nggak ketinggalan kalau ada webinar atau ada edukasi-edukasi dan sosialisasi. IG kita Mbak, WCD Kabupaten Bekasi. Nanti mungkin bisa tulis di bawah ya. Iya. Oke. Nah, mungkin terakhir nih harapannya dari Jangkar, dari WCD dan juga dari mungkin dari pendidik, gimana sih agar Kabupaten Bekasi bisa sampahnya itu bisa terkurangi gitu setiap tahunnya? Ya harapan kami sih ya kepada masyarakat, kepada pemerintah, kepada komunitas dan pegiat lingkungan, mari kita bersinergi ya, terus mengedukasi kepada masyarakat, memberikan pendampingan, pelatihan agar permasalahan sampah ini bisa diatasi di Kabupaten Bekasi. Dan dukungan support dari pemerintah maupun swasta ini sangat kami perlukan ya, karena tanpa adanya dukungan atau support dari pemerintah maupun pihak swasta CSR ya, ini kami tidak akan bisa berjalan gitu. Apalagi di Kabupaten Bekasi ini kan banyak perusahaan ya. Kalau misalnya perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Bekasi ini mensupport terkait pengolahan sampah yang ada di Kabupaten Bekasi, mungkin ini bisa teratasi. Oke. Mungkin dari WCD ini harapannya di World Clean Up Day 2021 ini seperti apa untuk Kabupaten Bekasi? Untuk Kabupaten Bekasi, saya berharap sampah akan terkurangi, maksudnya sampah-sampah yang memang tidak terpakai, tapi juga harus memberi nilai tambah bagi masyarakat lewat bank sampah tadi. Yeah. Jadi bagaimana solusi sampah itu seimbang. Sampah tidak masalah selama itu dikelola dengan baik kan gitu. Terus dukungan pemerintah juga sangat diharapkan lewat regulasi-regulasi yang memang mendukung sampah ini harus bagaimana kan gitu. Karena tanpa dukungan pemerintah ya kita akan sangat sulit ya Pak. Contohnya kalau seandainya ada sampah liar, kita baru mau ngangkut, kalau tidak ada DLR mungkin akan berpikir ongkosnya berapa kan gitu kan. Berat juga ya, iya, bergerak juga sendiri. gitu. Terus peran serta swasta juga sangat penting. Jadi kita kalau bahasa saya, ayo kita selesaikan masalah ini dengan keroyokan yang positif, maksudnya ya. Bergotong royong. Iya, bergotong royong gitu. Jadi akan cepat selesai permasalahan sampah di Bekasi ini. Oke, nah dari tenaga pendidik sendiri nih Bu, seperti apa harapannya? Iya, WCD ini saya kira menjadi momen bagi kami para pendidik collab dengan para pegiat lingkungan, karena jarang sekali ada kegiatan yang kita gabungan nih Pak. Berkolaborasi ya. Ya, ini luar biasa. Karena apa? Karena masalah sampah nggak cuma
cuman masalah pegiat lingkungan saja gitu ya, karena kami pendidik artinya gini, kita seharusnya memang sudah fokus dengan yang namanya sampah, tapi kebanyakan event-event dilakukan oleh pegiat lingkungan, tapi WCD ini ternyata bisa menggabungkan kami para pendidik dan pegiat lingkungan. Mudah-mudahan setelah kegiatannya kita akan tetap bisa berkolaborasi terus gitu. Akhirnya akan seluruh yang ada di Kabupaten Bekasi ini kerjasama bersama-sama gitu, dan kita melakukan itu semua. Jangan lupa media juga ikut. Ya, benar-benar. Harus terlibat. Pengen diajak gitu. Oke deh, sahabat Bapak, itu tadi ngobrol-ngobrol kita tentang WCD dan juga tentang sampah yang ada di Kabupaten Bekasi. Dan untuk informasi untuk webinar atau sosialisasi bisa langsung cek di Instagramnya WCD ya, atau di Jangkar juga bisa, nanti akan ada di bawah sini. Dan terima kasih untuk Bapak dan Ibu atas waktunya dan juga atas edukasinya terhadap masyarakat, untuk kami juga ya. Dan jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi di Kabarin Bekasi. Bekasi berani untuk Indonesia bebas sampah. Kita jaga alam, Alam jaga kita.